Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, hadis ini tetap kita ulang berkali-kali di awal ya. Contohnya kan ada 2 orang yang baru gabung ya. Baiklah, kita sambung kembali. Qala al-musannifu rahimahullah, makalah yang ke-28. Dapat Indah dan Amil? Dapat? Tunjuk Irin. Ya, yang an Abi Bakrin Asyibli. Halaman berapa? 8 baris ke-6. Insyaallah hari ini makalah kita yang bab sunai ini habis ya. Bab sunai sana ini habis, kita langsung masuk bab sulasi. Sudah dapat belum? Sudah ya. Wa an Abi Bakrin Asyibli rahimahullahu taala wa huwa min uzama'il arifina. Makalah yang ke-28, an Abi Bakrin, diriwayatkan daripada Abu Bakar Asyibli. Ya, Abu Bakar Asyibli rahimahullah taala. Siapa beliau ini? Wa huwa, dan dia siapa? Dia Abu Bakar Asyibli min uzama'il arifina. Dari uzama, besar-besar ya. Dari para pembesarnya al-arifin, orang-orang yang arif billah. Ini Abu Bakar Asyibli ini salah seorang dari tokoh besar para arifin ya, tokoh para pembesar begitu ya, salah seorang pembesar para arif billah, orang yang sangat mengenal Allah. Qala inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi, fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahaba li jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Qala inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi, fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahaba li jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Qala, dia berkata, Abu Bakar Asyibli berkata, apa kata beliau? Ini perkataan beliau ini terkesan agak aneh karena beliau dalam munajat. Beliau sedang melakukan negosiasi dengan Tuhan. Ya. Abu Bakar Asyibli sedang melakukan negosiasi ini. Kalau sudah dikenal baik dengan Tuhan, maka orang-orang yang arif billah, doa mereka itu kesannya beda dengan doa-doa pada umumnya. Ya, doa mereka itu terkesan ada perundingan, ada negosiasi. Maka nanti coba lihat ya, bandingkan antara doa-doa biasa dengan hizib-hizib, nanti dengan wirid-wirid khusus, itu kesan bahasanya beda. Kesan bahasanya rundingan dengan Tuhan. Karena mereka sudah sangat dekat, Tuhan diajak berunding. Nah, dalam munajatnya apa kata ini? Abu Bakar Asyibli, inni uhibbuka, wahai Tuhanku, inni uhibbuka, sesungguhnya aku uhibbu, bukan uhibbuka, inni uhibbu, sesungguhnya saya suka, wahai Tuhan, sesungguhnya saya cinta, saya senang, saya suka, an ahaba, bahwa saya ahaba, memberikan, bahwa saya memberikan laka, bagimu. Ya, bahwasanya saya suka, saya memberikan untukmu. Apa yang saya berikan untukmu itu jami'a hasanati. Saya memberikan akan jami'a, akan semua. Memberikan akan semua hasanati, kebaikan-kebaikanku. Wahai Tuhan, saya senang bahwa saya menyerahkan semua kebaikan saya. Yang kebaikan-kebaikan saya itu ma'afakri, bersama kefakiran saya, bersama kekurangan saya. Saya memberikan kebaikan, semua kebaikan saya berikan kepadamu, padahal saya fakir.
Ya, padahal saya banyak kebutuhan, saya banyak kekurangan wadopi, dan saya banyak kelemahan. Saya yang lemah, saya senang memberikan kebaikan saya, memberikan semua kebaikan saya kepadamu. Saya serahkan semua kebaikan yang saya lakukan untukmu. Padahal saya fakir, padahal saya lemah. Nah, negosiasi runding ya Tuhan, saya ini lemah sebenarnya, tapi untukmu saya kasihlah semuanya. Gitu. Pakai pa, sudah itu melobi Tuhan, pakai pa, maka bagaimana? La tuhibbu, engkau tidak suka. Ya, bagaimana engkau tidak senang, bagaimana engkau tidak suka. Sayyidi, wahai Tuhan, wahai Tuanku. Gitu ya. Bagaimana engkau tidak suka, wahai Tuanku, wahai Allah, antahaba, bahwa engkau memberikan li bagi saya, bahwa engkau memberikan, bahwasanya engkau memberikan kepada saya, bagi saya, jami'a sayyiati, semua keburukan saya. Ya, semua keburukan saya. Lalu bagaimana ya Allah engkau bisa memberikan kepada saya semua keburukan saya, ma'arinaka, bersamaan pada saat yang sama, rinaka, engkau kaya. Bersama dengan kekayaan engkau, maulaya, wahai Tuanku, anni, daripada saya. Jadi maksudnya begini, ini melebihi Tuhan ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Tuhan, saya sangat senang bahwa semua kebaikan saya berikan kepadamu, padahal saya fakir. Padahal saya lemah. Saya yang lemah, saya yang fakir, saya semua kebaikan saya berikan kepadamu. Lalu bagaimana mungkin engkau yang kaya mau memberikan saya keburukan untuk saya? Nah, gitu kira-kira. Saya yakinlah engkau itu maha kaya, tidak akan mungkinlah mau memberikan kepada saya keburukan saya. Engkau tidak akan memberikan saya kesempatan untuk melakukan keburukan. Itu maknanya. Saya yang fakir saja bisa memberimu semua kebaikan saya. Saya yakin kamu yang maha kaya pasti tidak akan mungkin memberikan keburukan untuk saya. Kira-kira begitulah bandingnya satu orang miskin, satu orang kaya. Orang miskin saja berani nyumbang banyak, masa orang kaya tidak berani nyumbang? Nah, gitu kira-kira. Ini melebihi Tuhan ini bahasanya ya. Nah, pengarang kitab kita apa namanya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam itu ini sebenarnya sudah pernah kita bahas juga dalam kitab Fathul Qorib kemudian ya, ketika membaca hasiah daripada Syekh Bajuri. Kata Syekh Nawawi Bantani, yang waqad ajazani ba'dul fudhal, dan sungguh telah mengijazahkan kepada saya sebagian orang-orang yang punya keutamaan. Ya, pensarah kitab kita menceritakan beliau diijazahkan oleh para ulama an aqra'a, bahwa saya membaca ba'da sholatil jumu'ah, selesai salat Jumat itu sab'a marratin, 7 kali. Hazil abiyat, bait ini dibaca 7 kali. Ya, kata Syekh Nawawi Bantani ketika beliau mensyarah kitab ini, saya dijazahkan oleh para ulama untuk membaca bacaan ini 7 kali selesai daripada sholat Jumat. Ya. Kalau dalam hasiah kemarin cuma 2 bait, di sini kita ada 3 bait ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Nama dikit ya. Nama dikit. Ini dibaca 7 kali. Siap mengamalkan ini 7 kali? Selesai salat Jumat. Ya bisa lah, ada banyak enggak ya. Dan belum hafal bawa kitab nih. Oh, gitu Pak ya. Ya, ilahi lastu lil firdausi la ilahi, wahai Tuhanku. Lastu, tidaklah saya. Lil firdaus, bagi firdaus. Iya. Ahlan. Ya, tidaklah saya bagi firdaus itu adalah ahlinya. Wahai Tuhan, saya ini tidak layak untuk jadi ahli surga firdaus. Kata Irin, kita tidak cocok. Iya. Saya tidak cocok untuk firdaus. Nah, begitu kan ya. Kata Erin, ini diamal sama Erin, ilahi lasli firdausi al. Wahai Tuhan, saya tidak cocok untuk firdaus. Nggak dipleset aja Erin. Rasa seriusnya. Kan ini kalau Erin baca cuma sampai segini bahaya nih. Yes, kata Yudi.
Wah, nggak ngaji lagi ya di Mesir ya. Wala aqwa ala naril jahimi. Saya bukan penduduk yang orang yang cocok untuk surga Firdaus wala aqwa, tapi saya tidak kuat ala naril jahimi, atas neraka jahim. Ini kan gaya Abu Nuwas juga nih. Nah, memang penyairnya Abu Nuwas. Ini bahasa Abu Nawas. Betul kata orang bahasa Abu Nah, ini Abu Nawas lagi melobi Tuhan. Wahai Tuhan, saya ini tidak cocok masuk surga. Elas juga nih. Kalau macam itu masuk neraka betul, tapi saya dah telat Tuhan. Nah, itu. Ini elas nih. Saya ngelas udah ngaji pula ya. Pahabli zallati waghfir zunubi ya. Kalau begitu pahabli, maka karuniakanlah bagi saya zallati. Ya. Kalau dalam ini pahabli taubatan ya. Pahabli zallati, maka karuniakanlah bagi saya taubatan. Ya, karena ketergelinciran saya itu, maka karuniakanlah saya terhadap ketergelinciran saya itu akan tauban. Waghfir zunubi, dan ampunilah dosa saya. Kalau macam itu Tuhan, ya ampunilah. Gitu ya. Kenapa? Fa innaka ghafiruz zambil adi. Maka sesungguhnya engkau adalah ghafir, maha pengampun adzanbi dosa al-azimi yang besar. Kan gitu. Ini kan gaya sama dengan pengarang Syanawawi memasukkan bait syair ini karena ngimbangi makalah munajatnya Abu Bakar Asyibli. Karena engkau pengampun dosa besar. Wa amilni, wahai Tuhan, amilni, muamalahkanlah saya, artinya ya pergaulilah saya muamalatal karimi, akan muamalahnya orang mulia. Kalau begitu wahai Tuhan, sambutlah saya dengan sambutan orang yang mulia. Masuk surga tidak telam, masuk surga tidak mampu ya. Masuk neraka tidak telam. Nah, kalau cuma minta sambutan orang mulia. Wasabitni, dan tetapkanlah saya alan nahjil qawimi, atas jalan yang lurus. Nah, itu. Ini dibaca 7 kali selesai daripada sholat Jum'an. Nah, sanggup bacanya? Ya, tuh. Jadi yang hadir hari ini dapat zikir khusus. Dapat wirid khusus. Dan akan kita tambah wiridnya. Satu wirid ini ada wirid lain lagi ditambah. Wirid yang lain ini juga diriwayatkan daripada Abu Bakar Asyibli juga. Itu kan ada hikayatun. Ada hikayatnya ya, bahwasanya suatu ketika si Ibnu Mujahid ini dia bermimpi. Ya, dia bermimpi melihat Nabi SAW itu mencium sini baina ainain, antara dua kening sini ya. Bahwasanya Nabi melihat bahwasanya Ibnu Mujahid, kita baca artinya ya. Ibnu Mujahid itu bermimpi melihat Nabi mencium bagian sini Asyibli, Abu Bakar Asyibli ini tadi. Lalu Ibnu Mujahid berkata, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli." Kenapa engkau lakukan ini kepada Syibli? Kenapa engkau mau mencium keningnya Syibli? Begitu kira-kira. Dalam mimpi Ibnu Mujahid melihat Nabi mencium keningnya Syibli. Langsung Ibnu Mujahid tidak mau ketinggalan cerita. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Nah, ini jawab oleh Nabi, menjawab ketika itu dalam mimpinya, innahu lam yusalli faridah. Sesungguhnya si Syibli ini beliau tidak pernah salat fardu itu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali dia membaca selesai daripada salat fardu itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis 2 ayat azizun alai ma'anittum itu habis pa in tawallau itu pakul hasbiyal itu kan 2 ayat itu ya, At-Taubah 28 128 129. Dia senantiasa membaca itu selesai daripada salat fardu. Itu dalam mimpinya Ibnu Mujahid. Nah, waktu dia bangun belum ya, wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad, dan dia mengatakan sallallahu alaika ya Muhammad. Sudah dia baca laqad ja'akum Al-Baqarah Taubah 128 129, dia tutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad ini dalam mimpi, ini cerita dalam mimpi. Nah, setelah dia bangun, setelah Ibnu Mujahid bangun, Ibnu Mujahid mendatangi Asyibli. Pasa'atu,
Asyibli, maka saya bertanya kepada Asyibli, amma yaqulu ba'da shalah. Wahai Asyibli, apa yang kau baca setelah salat? Pada karo mislah. Maka dia menyebutkan yang sama persis dalam mimpinya Ibnu Mujahid. Tuh. Nah, tambah ya, silakan dibaca nanti At-Taubah 128 129 setiap selesai salat ditambah dengan wassallallahu alaika ya Muhammad. Nah, segitu be. Atau lapas semisal dengan itu, atau boleh nanti diganti dengan selawat biasanya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu be. Sudah lakukan ja'akum itu tambah dengan Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau ngikuti lapas ini sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, silakan nanti dibaca ya. Tuh. Yang datang rugi kan? Dapat iya. Rekaman sama langsung be beda. Ya, rekaman sama langsung itu be beda. Rekaman itu sama kayak baca buku. Ya, sama kayak dengar yuk. Itu rekaman sama langsung itu beda ya. Sama nanti yang hadir kuliah umum seminar online. Yang ikut secara langsungnya sama yang rekaman YouTube-nya beda kan. Yang secara langsung dapat sertifikat. Yang nonton secara ulangnya nontonnya cuman ya. Tuh. Sudah dapat dua tambahan wirid ya. Silakanlah nanti dibaca. Itu makalah ke-28. Kita pindah kepada makalah 29. Wa qala idza aratta anta nasa billahi fastauhish min nafsika. Wa qala idza aratta anta nasa billahi fastauhish min nafsika. Wa qala, dan dia kembali berkata, dia Abu Bakar Asyibli ya. Ini kan kembali kepada sambungan makalah 28. Maka 28 kalau makalah 29 wa qala, karena ada orang lain lagi. Berarti di sini Abu Bakar Asyibli. Apa kata Syekh Abu Bakar Asyibli? Idza aratta, apabila engkau mau, apabila engkau berkehendaki, apabila berkeinginan, apabila engkau mau anta nasabillah, bahwasanya antas tak nasa, bahwasanya engkau nyaman dengan Allah. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa nyaman dengan Tuhan? Nah, gitu. Istilahnya kalau zikir itu bisa khusyuk lamu-lamu ya. Kalau wirid itu bisa sanggup wirid lamu-lamu. Allah Akbar 33 kali. Ya, sambil jalan ya. Allahumma antas salam ya, Allahumma lantas jalan. Tapi jadilah dia berzikir juga sambil jalan. Nah, tuh. Bagaimana caranya? Kan kalau kamu mau agar kamu itu nyaman dengan Tuhan, artinya kita satu ketika zikir kita nyaman, kedua bahkan di luar zikir pun kita senantiasa ingat dengan Tuhan. Pastauhish, maka lepaskanlah, maka engkau mesti melepaskan diri min nafsika, dari dirimu sendiri. Ya, artinya engkau harus melepaskan dirimu dari dirimu sendiri. Apa maksud kita harus melepaskan diri dari diri kita sendiri? Artinya kita harus semaksimal mungkin mengendalikan nafsu kita. Maksudnya saya lepas dari diri saya sendiri, artinya kita berusaha untuk menahan hawa nafsu. Karena kalau kita banyak kena, kita lupa dengan Tuhan, lalai jadinya. Kembali kita bahas kemarin ya, ketika kita banyak mau akhirnya kita lalai. Kalau sudah lalai itu tadi, kita merasa tidak nyaman dengan Tuhan. Itu makalah ke-29. Makalah 30, makalah terakhir daripada bab sunai. Wa qala law dzuktum halawatal waslati la arabtum mararatal qati'ati. Wa qala law dzuktum halawatal waslati la arabtum mararatal qati'ati. Wa qala, dan kembali berkata Abu Bakar Asyibli ya. Beliau ini orang arif, tentu bahasa beliau dengan Tuhan itu sudah mulai beda ya. Lau zuktum, kalau kalian telah merasakan. Zuk ya. Zuk itu kan kalau kalian telah merasakan. Kalian telah merasakan halawatal waslati, manisnya waslah. Manisnya sebuah hubungan. Tuh. Kalau sudah merasakan manisnya sebuah hubungan, la arabtum, maka kalian akan mengetahui mararatal qati'ati, pahitnya perpisahan. Nah, itu. Kiranya enak
Bisa lama-lama tu. Iya. Oh. Nah, balik ke Riau pula sebulan tu. Tinggal lewean. Mana rumah besar. Iya. Ngaji pula lagi ya tuh. Itu kata Abu Bakar Asyibli. Kalau kamu sudah merasakan manisnya sebuah hubungan dengan Tuhan, maksudnya begitu ya. Jangan dipelesetkan pula. Kata-kata indah kalau ini, oh kan ini meleset nanti ya. Tenang sastra citra ada. Kena ada ya. Kan begitu ya, kalau apa sudah merasakan manis hubungan dengan Tuhan, ayat kan al-qurbu ma'allah, kedekatan dengan Tuhan, maka engkau merasakan pahitnya perpisahan dengan Tuhan. Makanya kita lihat para ahli ibadah itu mereka senantiasa panjang zikirnya. Oh. Maka nanti kalau kita juga lihat begitu ya, kalau kita ikuti kitab Bidayatul Hidayah, itu sampai matahari terbit dengan sempurna, itu waktunya dipakai untuk berzikir. Nanti setelah itu sambung dengan sholat duha. Setelah sholat duha baru waktunya bekerja. Itu gaya kitab Bidayah tuh. Kerja itu selesai sholat duha. Selesai sholat duha silakan nak belajarlah, nak ngaji lah sampai menjelang zuhur. Tidak usah lama-lama kerja, dikit be. Nah itu ya. Habislah bab sunai. Sekarang mari kita berpindah kepada bab sulasi, bab serba 3. Ya, bab serba 2 sudah habis, sekarang kita pindah kepada bab serba 3. Bab serba 3 ini berisi 55 nasihat. Berisi 55 nasihat, 7 diantaranya adalah hadis Nabi, sisanya adalah perkataan para sahabat, para ulama. Ya, kita berpindah kepada makalah pertama daripada bab serba 3. Ganti bab ya, maka sekarang isinya 3 semua. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka annama yashku rabbahu. Apa? Payah nyari tanda kurungnya. Jauh-jauh kurungnya ini bisa nih 20 halaman ya. Jauh jaraknya nih ya. Nomor 1, ruwiyah anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. 1. Nah, ini sabda Nabi ada 3. Tapi kita baca nomor 1 dulu ya. Nomor 1, man asbaha, barang siapa asbaha, pagi. Barang siapa yang masuk pada waktu subuh. Wa huwa yashku, sedangkan dia yashku, mengadu. Sedangkan dia mengadu atau mengeluh kepada manusia atau dalam dua kurungnya ya. Barang siapa di pagi hari dia sudah mengeluhkan, dia sudah mengadukan kepada orang banyak, diqal ma'ashi, sempitnya kehidupan, sulitnya rezeki, apa lagi nak dimakan begitu, apa lagi upah tukang kurang, semen tinggal sebungkus lagi, sudah. Kira-kira kan ada tak begitu? Pagi-pagi sudah mengeluhkan sempitnya kehidupan, rezeki apa, makan apa hari ini. Ya, kemana lah skripsi ini, belum sisi juga. Sempitnya kehidupan duniawi, pakaan nama yashku rabbahu. Itu seakan-akan dia mengeluhkan, mengadukan akan Tuhannya. Ya, siapa yang pagi harinya sudah mengadukan kepada manusia tentang susahnya hidup, itu sama saja dia mengadukan kepada manusia tentang Tuhannya. Karena Tuhan yang ngatur rezeki. Kalau mengeluhkan tentang rezeki di pagi hari, sama kita dengan mengeluhkan Tuhan. Ngapalah Tuhan aja sama dengan begitu. Sama juga kita dengan mengeluhkan kepada manusia tentang pelitnya Tuhan. Itu nomor 1. Ada yang begitu? Belum ya, karena belum ada yang kerja. Mereka begitu, mereka yang kerja sini ya. Dah kan? Pagi-pagi happy ya. Happy Erin Zahra. Itu nomor 1. Nomor 2, waman asbaha. Dapat? Agak jauh nih. Dapat ya? Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'alallahi. Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'alallahi. Nomor 2, waman asbaha, dan barang siapa yang berpagi-pagi. Barang siapa yang memasuki pagi harinya, barang siapa yang di pagi harinya
Dia masuk dalam pagi hari itu li umurid dunia, bagi perkara dunia. Artinya mungkin sebelum dia kerja atau sebelum dia, pokoknya urusan dunia lah. Hazinan, dalam keadaan sedih. Barang siapa yang dalam pagi harinya dalam masalah dunia saja dia sudah sedih. Ya, nengok pagi lah ibo hatinya dia. Tapi ibonya dalam perkara dunia. Tak dapat kerja pagi ini. Pokoknya begitulah. Faqad asbaha, maka sungguh dia telah berpagi hari, sungguhnya dia telah memasuki pagi itu sakhitan Allah. Dia murka kepada Allah. Kalau kita sedih dalam perkara dunia di pagi hari itu sama saja seakan-akan kita marah dengan Tuhan. Jadi pagi-pagi itu waktunya gembira, jangan harus pagi-pagi sudah sedih ya. Itu nomor 2. Nomor 3, wa man tawadha'a lighaniin lighinahu faqad zahaba sulusa dinihi. Wa man tawadha'a lighaniin lighinahu faqad zahaba sulusa dinihi. Yang ketiga kata Nabi, wa man tawadha'a. Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang tawadu. Barang siapa yang merendahkan diri, tapi tawaduknya bukan dengan sesiapa sembarangan orang, tapi dia tawaduknya apa? Lighaniin. Dia merendahkan diri lighaniin, bagi orang kaya. Barang siapa yang menundukkan dirinya kepada orang kaya. Kenapa dia tunduk? Lighinahu, karena kekayaannya. Artinya jadi babunya orang kaya. Ya, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang lain karena dia kaya saja. Karena kekayaannya karena dia kaya maka aku nak nurut gitu. Faqad zahaba, maka sungguh telah pergi sulusa dinihi, 2/3 agamanya. Ya, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaan orang tersebut, dia sanggup menundukkan diri, dia patuh dengan orang kaya karena kekayaan, kayaknya bukan karena kesolehannya. Orang kaya yang soleh banyak. Kenapa kita mau ngikut orang kaya itu? Karena dia baik orangnya, karena dia soleh. Dia orang kaya yang soleh, karena kesolehannya kita ikut, atau karena kealimannya kita tunduk dengan dia. Kita tunduk karena ilmunya, atau kita tunduk karena solehannya, itu tidak apa-apa, masih mendingan. Karena tunduk dengan orang berilmu, kita akan mengambil ilmunya, dia akan membimbingi kita. Orang soleh, kenapa kita baik sama orang soleh? Kenapa kita tunduk dengan orang soleh? Karena agar supaya kesolehannya menular kepada kita. Tapi kalau kita tunduk hanya karena kekayaan orang, maka kita telah kehilangan 2/3 agama. Itu hati-hati. Ya, jangan mudah-mudah mendekatkan diri kepada orang kaya, karena kita akan diperbudak sama orang kaya. Hati-hati. Jangan mudah nerima utang dari orang kaya. Oh. Awak kena jual sudah tuh kayak. Ini ya. Hilang 2/3 agama. Tawaduk saja kita hilang 2/3 agama. Itu peringatan dari Nabi. Kita lihat memang begitu. Karena ada sebagian orang kaya, cara dia menundukkan orang lain dengan cara dikasih utang. Si anu itu bangkangnya bagi utang. Agar supaya tunduk. Cuman ada orang yang sudah tahu, ini kalau ngaji kitab nih tiba-tiba nawari utang, enggak usah terima. Kenapa? Dia pasti mau menundukkan kita. Karena ada orang yang punya prinsip yang teguhnya, kadang ada orang yang idealis, orang yang istiqomah, punya pendirian teguh itu kadang kan sulit untuk digoyahkan. Cara goyahnya apa? Dengan harta. Tengok meminta dia susah. Lu duit, kau duit, minjamin duit. Kalau sudah minjamin duit, kita pasti lunak dengan dia. Tuh ya, maka hati-hati. Jangan mudah menerima utang dari orang. Kita kalau sudah berutang, kita akan terbelenggu nanti ya. Nah, sama orang, kalau kita menundukkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, ingat ya, bukan karena ilmu, bukan karena kesolehannya, maka 2/3 agama kita akan dalam makna kita akan menjadi budak orang kaya. Tuh, hati-hatinya sehat Nabi ya. Ada yang begitu? Tak ada ya. Kali Yudi kan enggak. Yudi itu ngutang tuh murni nolong gitu ya. Iya. Pengalaman ada tapi gagal kan. Ada orang yang berusaha menaklukkan kita, tapi karena kita sudah ngaji kitab ini, ya, enggak mempan. Yang lain kena tundukkan semua. Ya, ada satu orang yang tidak mampu ditundukkan. Dia lupa. Yang bilang tidak bisa tundukkan sudah pernah ngaji. Nah, saya harap kalian juga begitu. Jadi jangan mau ditundukkan dengan harta. Ya, jangan mau ditundukkan orang kaya karena hartanya. Kalau tunduk dengan guru karena ilmunya beda.
Karena kita akan mengambil ilmunya. Dia membimbing kita kepada yang baik. Orang soleh akan mengajak kita menjadi baik. Orang kayu Allah alam, tidak tahu. Beruntung kalau yang kayu, guru ini kayu pula, itu cocok. Kalau gurunya kayu, orang solehnya kayu, ada apa pula. Tapi niatkan, ingat, niatkan karena kesolehannya atau karena ilmunya, bukan karena hartanya. Karena bahaya 2/3 gitu. 2/3 agama. 2/3 agama hilang, berarti tinggal 1/3 lagi. Ya tinggal seperti ketiga. Itu makalah yang satu. Kita pindah kepada makalah yang kedua, dapat? Tenang, makalah kedua pendek ya. Dapat makalah kedua? Dapat ya? Wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bi salasin. Al-ghina bil muna. Wasyababu bil khidabi. Wasihhatu bil adwiyati. Wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bi salasin. Al-ghina bil muna. Wasyababu bil khidabi. Wasihhatu bil adwiyati. Makalah yang kedua wa an Abi Bakar. Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Salasun, ada 3. Ingat, karena bab kita bab serba 3, kata Abu Bakar ada 3. La tudraku, yang 3 ini la tudrak, tidak didapati. Ya. Yang 3 ini tidak didapati bisalasin dengan 3. Ada 3, tapi untuk mendapatkan 3 ini tidak bisa dengan 3. Paham maksudnya? Ada 3 sesuatu yang kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan atau yang sudah kita dapatkan. Untuk mendapatkan yang 3 ini tidak bisa dengan 3 ini. Ya. Berarti ada 2, 3 yang berlawanan. Kalau mau mendapatkan 3 ini, jauh 3 ini. Nah, betul begitu maksudnya. Jauh yang 3 ini apa? Al-ghina bil muna. 1, kekayaan tidak akan didapatkan bil muna. Ya, dengan angan-angan. Kalau saya kayo, mana lah kalau kayo dia? Mana ada kan kayo dah. Kekayaan tidak akan didapatkan dengan lamunan ya. Ya, kekayaan tidak bisa didapatkan dengan muna. Kecuali kalau munanya anak orang kayo, bisa ya. Hidir, saya ingin mematahkan perkataan Abu Bakar. Kekayaan al-ghina bil muna itu tidak akan terjadi. Dia cari muna. Iya, anak orang kayo dia. Ya. Sebelah rumah muna ya. Kayo ada munanya. Nah, kayak hati. Ya, kekayaan tidak akan didapatkan dengan lamunan. Kalau mau kayo kerja, itu maksudnya. Kalau berangan-angan saja, tamani. Muna itu kan tamani. Berangan-angan maka tidak akan dapat. Itu 1 ya. Artinya nomor 1 tidak akan didapatkan dengan nomor 1 juga. Ya, kekayaan tidak akan didapatkan dengan angan-angan. Mau kaya, orang kerja belum tentu kayo. Nah, gitu ya. Kata orang tuh ya, kalau nak kayo tuh kalau kerja kalau kayo kata Tuhan kayo lah ya. Yang kedua apa? Wasyababu bil khidabi. Wasyabab, kemudaan. Ya, masa muda, kemudaan itu, ini kan masih muda semua ya. Ya, orang yang tua berarti yang sudah dapat syukur. Orang tua tidak akan mendapatkan muda bil khidabi, dengan semir. Rambut lauban disemir biar nampakmu muda. Kan aku kan muda kan, semiran atau tebal bedak. Ya, kemudaan tidak akan didapatkan dengan semir, bahasa zaman dulu. Zaman sekarang kemudaan tidak akan didapatkan dengan dempul. Dempul itu sebutan bedak yang kelewat tebal. Jangan dempul perahu, tebal lah. Ya. Kaget berfoto tengok cekrek, memang muda. Sudah bedaknya tebal, efek kamera pula. Ya, kalau zaman dulu mungkin kemudaan tidak dapat dengan semir, zaman sekarang kemudaan itu tidak dapatkan dengan efek kamera. Ya tua lah. Nak dibedai, nak diefek, nak diedit kah? Ya, nak disemir, nak didempul bedak segala macam, tetap tua. Dan mohon maaf. Ya biasanya perempuan yang begini. Laki-laki ada juga. Sok tampilmu muda, awak lah tua. Coba perhatikan, ini wajah orang muda. Perhatikan gaya bedak anak muda beda. Bedak anak muda tipis.
Kalau ada orang yang bedaknya tebal, terlihat dari jauh muda, pasti sudah tua. Nah, nampak itu, Be. Ya, anak muda tak akan mau bedaknya tebal. Sanggup, Rin? Pakai bedak berapa sini? pakai merah sini ya. Pakai gincu warna merah, alis bersambung. Sanggup kita yang muda berani? Enggak berani, anak muda tak mau. Menunjukkan dia muda, dia tak butuh itu. Orang tua kalau tidak begitu nampak tuanya. Jelas ya? Ini perempuan kebanyakan begitu, kita pesan begitu saja lah. Jangan nanti berdandan ada dandanan jahili. Tua pasti. Ya tua itu pasti. Awet muda nasib. Nah, itu saja. Awet muda nasib. Ada orang yang tak berbeda, nampak muda juga. Ada yang begitu. Nah, ya. Awet muda itu nasib, tua itu pasti awet muda nasib. Tapi kata Abu Bakar, kemudaan tidak bisa didapati dengan bedak, dengan semir, dengan edit kamera, dengan operasi plastik. Karena muda itu lain ya. Muda itu mendingan kalau kayu. Kayu masih bisa dikejar, siapapun masih bisa dah. Tapi kalau masa muda itu sudah lewat sudah. Ya. Wallas sabab hamidatan ayyamuhu. Masa muda telah telah berlalu oleh masa muda yang hari-harinya penuh dengan keceriaan. Itu kata peribahasa Arab. Enggak ada dalam kitab itu. Hah? Ya masa muda ya sudahlah dah lewat. Ya wallas sabab. Masa muda telah berlalu hamidatan ayyamuhu. Ya yang pada masa muda itu hari-harinya penuh dengan puji-puji. Anak muda kan dipuji-puji terus dengan puji-pujian kan? Anak muda wah gagah, keren kan penuh dengan pujian. Itu sudah berlalu. Itu orang tua tidak akan mendapatkannya kembali walaupun dia berbedak, walaupun dia semir. Oh. Iya. Jarang kan orang tua disebut gagah kan? Cantiknya nyanyi itu ada orangnya. Kalau nyebut cantik itu paling Ayu tuh cantik nih. Paling macam tu, gagahnya nabang tuh. Kan begitu ya. Matan datuk ya. Beda kan bahasanya, matan enggak bahasanya? Ya kalau ada datuk-datuk sok muda, matanya lah datuk. Ya. Kata kelewat nyanyi kata orang kan begitu, lain sudah bahasanya. Bukan kalau orang tua tampil sok muda bukan dipuji orang, malah kena celah orang akhirnya. Ya malah kena celah tuh. Ya, jangan begitu ya. Saya bilang sekarang, ini untuk tabungan kalian masa tua nanti. Kalau sekarang tidak mungkin kalian begitu karena memang masih muda. Ada masa kalian tua nanti. Jangan terlalu sibuk dengan penampilan ya. Ya menjaga diri itu wajib, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Tuh kata Abu Bakar, masa muda tidak akan bisa didapati dengan semir, dengan dempul, dengan bedak. Wasihatu bil adwiyati. Yang ketiga kata Abu Bakar, kesehatan itu tidak akan didapatkan dengan adwiyah, dengan obat. Ya, kesehatan tidak akan didapati dengan obat. Kalau sudah sakit, obat tidak bisa menyehatkan gitu. Ya, maka maknanya begini ya. Sebelum sakit jagalah kesehatan. Karena kalau sudah sehat, obat belum tentu bisa mengobati gitu. Obat belum tentu bisa menyehatkan. Kalau obat itu bisa menyehatkan, tentu yang keluar dari rumah sakit itu pasti sehat semua. Tapi berapa banyak keluar dari rumah sakit jadi bangkai. Banyak masuknya sehat, keluarnya banyak. Banyak kan yang begitu? Masuknya gagah, keluarnya botak, sudah rambut lah rontok gelo. Ya masuknya masih berjalan dewek, keluarnya lah didorong orang. Banyak yang begitu. Menunjukkan obat tidak menjamin kesehatan. Makanya ketika kita sehat, ya jagalah kesehatan itu. Tiga. Makalah yang ketiga, wa'an Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Wa husnut tadbiri nisful ma'isyati. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Wa husnut tadbiri nisful ma'isyati. Makalah yang ketiga an Umar.
Diriwayatkan perkataan ini daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Ada 3. Nah, tapi Umar menyebut 3 ya, beda Abu Bakar. Abu Bakar bilang 3, tapi perkataan Umarnya ada 3 intinya. Ya, ada 3 inti. 1, kata Umar bin Khattab, husnut tawaddudi ilan nasi, ya, kebagusan tawaddud, kebagusan mahabbah, kebagusan cinta kepada manusia, artinya memperbagus cinta kita kepada orang lain, kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu apa? Nisful akli, separuh akal. Ya, orang yang bagus kehidupannya dengan manusia lain, berarti akalnya separuh sudah berfungsi dengan baik. Nah, itu maknanya. Artinya separuh akalnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, tinggal separuh lagi tidak tahu. Jelas separuhnya sudah bagus. Nah, itu maknanya. Ya. Artinya akalnya separuh, 50% akalnya sudah berfungsi dengan sempurna. Nah, 50 itu insya Allah ngikut lah. Nah, gitu maknanya. Artinya separuh akalnya sudah berfungsi dengan baik. Kenapa? Nampak daripada pergaulannya dengan manusia itu baik. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, husnus su'ali nisful ilmi. Ya. Memperbagus pertanyaan. Ya, memperbagus pertanyaan. Kalau tadi kan memperbagus pergaulan dengan manusia, sekarang memperbagus pertanyaan kepada para ulama itu nisful ilmi. Itu separuh ilmu. Tengok, orang-orang yang berilmu pertanyaannya beda dengan orang yang belum punya ilmu. Orang berilmu itu pertanyaan tertata dengan rapi. Ya. Tertata dan tertari. Nah, ya. Tertata dengan baik, ya. Orang yang punya ilmu pertanyaannya terkonsep. Bagus dia bertanya. Itu menunjukkan berarti separuh dia sudah memiliki separuh ilmu. Ini menunjukkan ilmunya sudah bagus. Itu dibuktikan dengan dia mampu bertanya dengan baik. Karena orang kalau belum punya ilmu bertanya basing kada be. Kena dia oleh bertanya ya. Orang cerita apa tanya dia pun tahu pula. Ya bagus pertanyaan satu, mungkin bahasanya bagus ya. Sesuai dengan tema. Nah, ya kemana ada manu ya. Nah, orang cerita zakan ya, yang ditanyanya cerita apa nama jalan depan Unjah, jalan depan Ubin itu banjir pada. Katanya yang bungun ya. Wa husnut tadbiri, yang ketiga nisful ma'isyati. Wa husnut tadbiri, dan memperbagus tadbir, ya, memperbagus ungkapan, artinya menggunakan bahasa yang bagus, menggunakan bahasa yang baik, tadbir, ungkapan dia bagus. Karena sebelum dia berucap pasti tadbirnya di otak. Tadbir itu 2 ya, tadbir otak dia berpikir, tadbir mulut dia mengucapkan kata-kata dengan baik ya. Ungkapan yang bagus berarti berasal dari perenungan yang bagus, itu nisful ma'isyati. Itu separuh kehidupan. Kalau dia ngomongnya sudah bagus, ya salah hidupnya bagus. Coba kalau ngomongnya bahasa yang kada, lokak betin juga begawe. Betul lah kan perkataan Imam Khattab nih? Ya kalau orang ngomongnya bagus, yang salah kehidupannya baik. Oh. Coba kalau ngomongnya buruk, kok ngapain orang kesana kemari ya. Tak bagus tak hidupnya tuh ya. Separuh kematiannya. Dia kena ngato orang begitu ya, separuh kematian berarti. Tuh husnul tadbir ya, ungkapan yang bagus, perkataan yang bagus, ya. Perkataan bagus itu kan diawali dengan perenungan yang bagus. Separuh kehidupannya sudah bagus. Mudah cari kerja, orang senang. Oh, sanu baiknya sanu tuh. Kan begitu. Kalau sanu macam jangan nak sanu tuh. Habis kok dikatunya. Itu makalah yang ketiga. Makalah yang keempat pendek ya. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Wa man hasamat tama'a anil muslimina ahabbahul muslimuna. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Wa man hasamat tama'a anil muslimina ahabbahul muslimuna. Wa an Utsman, dan diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman? 1. Man tarakat dunya. Barang siapa yang meninggalkan dunia. Artinya maksud dia meninggalkan dunia, dia tidak ikut dalam hiruk pikuknya duniawi. Dia tidak larut dalam
dunia. Dia tetap ya, kalau maknanya meninggalkan dunia di sini mati beda lagi ya. Meninggalkan dunia di sini artinya dia meninggalkan aktivitas duniawi yang melalaikan dia. Kita tidak bisa meninggalkan dunia dalam makna total. Ya, meninggalkan dunia dalam makna total adalah mati. Artinya kita mengambil jatah dunia sebatas kepentingan kita di akhirat saja. Nah, orang yang meninggalkan dunia dalam makna begini, itu ahabbahullahu. Maka pasti Allah akan mencintai dirinya. Maka Allah akan menyukainya, Allah akan senang dengan dia. Karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Allah, maka Allah pun akan senang dengan dia. Di masa dunia dia habiskan waktunya untuk bersama dengan Tuhan. Dia kerja untuk kepentingan dia dengan Tuhan. Ya, dia belajar untuk kepentingannya dengan Tuhan. Ya, bahkan dia merenung pun untuk kepentingan dia dengan Tuhan. Bukan sebatas merenung tak karuan. Oh, ada ketinggalan tadi ya. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu. Nah, poin 2-nya tinggal. Wa man taraka dzunuba, dan barang siapa yang meninggalkan dosa, artinya banyak perbuatan dosa yang bisa dia lakukan tapi dia tinggalkan. Ya, dia berusaha semampu mungkin dia meninggalkan dosa-dosa yang sebenarnya bisa dia kerjakan. Contoh, membatalkan puasa, bisa kita batal puasa sekarang? Bisa nian. Tapi kita tinggalkan aja lah. Nah, barang siapa yang meninggalkan maksiat, barang siapa yang meninggalkan dosa, padahal dia mampu mengerjakannya, ahabbahu al malaikatu. Pastilah mencintai akan dia oleh malaikat. Malaikat akan senang dengan kita. Ya, makanya malaikat akan banyak menghampiri orang-orang yang sedikit dosanya. Orang yang banyak dosa, ya malaikat kiri kanan tuh aja mengawaninya. Itu pun karena tugas kata malaikat kan. Itu pun cuma karena tugas, karena itu tak mau juga mungkin malaikat kiri kanan ya. Kunjungan terakhir malaikat mau. Nah, itu lah. Malaikat rahmat tak mau datang. Kenapa? Kita banyak dosa, tapi kalau dosa orang itu berkurang, banyak malaikat rezeki datang. Ya, malaikat rahmat datang ya, malaikat lain-lainnya ikut datang. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, waman hasamat tama'a, barang siapa yang memutus ketamakan. Barang siapa yang memutus ketamakan, tamak ya, tamak. Hasama itu ay koto'a. Di dalamnya kan ada koto'a, memutus. Barang siapa yang memotong rasa tamak. Barang siapa yang memutus sifat tamak anil muslimin, daripada muslim lainnya. Artinya dia tidak tamak terhadap muslim lain. Ini kan ada muslimnya, ada orang yang rakus gitu. Dia rakus akhirnya dia menzolimi muslim lain. Akhirnya dia tamak, dia pengen galo untuk dia. Untuk orang lain tidak usah lah, dia galo. Akhirnya kan dia akan menyakiti orang lain. Tapi kalau dia menghilangkan rasa tamak ini tadi, dia mau, dia yakin orang lain juga mau. Maka akhirnya dia mau berbagi. Maka apa? Ahabbahul muslimuna. Pastilah mencintai akan dia oleh orang-orang muslim. Karena kita tidak punya rasa tamak, kita tidak rakus, kita tidak menyakiti muslim lainnya, tentulah umat muslim lainnya akan senang dengan kita. Singkatnya, baik dengan orang baik dengan kita. Nah, itu. Kita kata Utsman bin Affan. Bagaimana perkataan Ali, kita sambung atau cukup dulu? Iya. Yakin sambung nih? Masih ada 5 menit. Bagaimana 5 menit? Antam satu nih? Cukup dulu. Ya. Kalau disambung kan tak tepat sampai saya tinggal makan lagi ya. Ya, nakhtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung dengan makalah yang kelima pada sore yang akan datang jika tidak ada halangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu